Selamat sore untuk kita semua, menjelang malam, rekan-rekan media, masyarakat Sumba Barat Daya, pada umumnya. Pada hari ini, dari jam 11 sampai dengan jam sekarang, kita telah melakukan rapat dengar pendapat gabungan komisi-komisi bersama pemerintah terkait menyangkut polemik P3K tahap 2, dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini telah kita mendapatkan sebuah kesimpulan, mendapatkan sebuah persamaan persepsi antara pemerintah dan DPRD yang mengacu pada rekomendasi-rekomendasi dari hasil kesimpulan-kesimpulan yang diputuskan di rapat gabungan komisi, sehingga diharapkan kepada semua bahwa apa yang dirapatkan, apa yang disimpulkan oleh rapat gabungan komisi pada hari ini, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kepada masyarakat, terlebih khusus pada teman-teman P3K. Tentunya memang bahwa perdebatan pada kerapatan rapat gabungan komisi banyak hal yang kita sampaikan tentang kaitan ini, maka terjadilah kesepakatan dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan untuk diikuti oleh masyarakat Sumba Barat Daya. Kesimpulan RDP Gabungan Komisi 20 Juni 2025 mungkin saya bacakan. Yang pertama, pemerintah melakukan verifikasi ulang data peserta seleksi P3K pada tahap seleksi administrasi yang diduga tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, rekomendasi yang kedua, DPRD memberikan daftar peserta yang diduga bermasalah untuk diverifikasi ulang paling lambat tanggal 23 Juni 2025. Dan tidak tertutup juga kemungkinan kepada masyarakat yang ada catatan-catatan bisa juga disampaikan kepada DPRD untuk kita sinkronkan dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, pemerintah menyampaikan hasil verifikasi kepada DPRD selambat-lambatnya 2 hari sebelum pengumuman hasil seleksi tahap 2. Yang keempat, seluruh tenaga kontrak yang tidak lulus P3K pada tahap 1 dan tahap 2 agar diperjuangkan oleh pemerintah dan DPRD kepada pemerintah pusat untuk diakomodir. 5. Jika ditemukan terdapat peserta seleksi P3K tahap 2 yang bermasalah, kepesertaannya dianulir sesuai ketentuan yang berlaku. Saya ulang, jika ditemukan terdapat peserta seleksi P3K tahap 2 yang bermasalah, kepesertaannya dianulir sesuai ketentuan yang berlaku. Keenam, pemerintah dan DPRD mengumumkan hasil verifikasi ulang kepada publik. Inilah 6 rekomendasi atau kesimpulan, poin-poin kesimpulan rapat gabungan komisi tadi yang telah disepakati oleh pemerintah, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kepada masyarakat Sumba Barat Daya untuk mengikuti proses yang ada di lembaga DPRD. Saya pikir itu yang saya perlu sampaikan. Salam dan terima kasih kepada semua teman-teman, termasuk masyarakat Sumba Barat Daya pada umumnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terkait ini kan rencana ya, rekomendasi ini yang saya bacakan tadi itu yang dilaksanakan. Jadi kalau ada yang itu kan tergebang dalam kerapatan saja, tapi yang diputuskan itu inilah dari 6 poin tadi itu. Ya, kita beri sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk memverifikasi. Nanti hasilnya itu akan disampaikan kepada DPRD. tidak terlibat. Ya, bukan tidak terlibat. Kita percayakan kepada pemerintah. Nanti data-datanya itu kita serahkan kepada pemerintah. Sehingga hasil verifikasi daripada itu sesuai dengan poin-poin dari yang 6 poin tadi itu akan disampaikan oleh pemerintah kepada DPRD. Ini Bapak Ketua, Siap. ini kaitan soal data.
itu data akan disampaikan oleh seluruh teman-teman DPRD Sumba Barat Daya untuk terus pemerintah melakukan verifikasi. Bagaimana? Ini kaitan dengan data P3K. Ya. Yang digunakan oleh sebelumnya. Maksud saya, data yang akan dihimpun Bapak dari DPRD itu artinya data yang ambil dari teman-teman seluruh DPRD untuk bisa lanjut ke pemerintah untuk melakukan verifikasi. Ya, itu teman-teman semua kan ada data-datanya semua yang dipegang sesuai dengan perkembangan tadi. Maka di rapat RDP tadi kita menyampaikan sebagai pimpinan rapat bahwa kepada teman-teman semua yang memiliki data, silakan memberikan data-data itu kepada pemerintah. Ya, tidak tertutup juga masyarakat yang mengetahui data-data itu bisa disampaikan kepada DPRD untuk kita teruskan kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi. Nah, yang masyarakat itu Pak Ketua, proses bertahap dalam menyampaikan kepada DPRD dan mungkin ada deadline waktu. Maksudnya? Deadline waktu, kan tidak panjang ini waktu. Ya. Sampai tanggal berapa? Gitu? Ya, ini kan sudah di poin ini sudah ada. Nanti sebentar kita print, nanti kita kasih ke teman-teman media. Poin 6 poin ini, salah satunya itu kan deadline waktunya sampai dengan tanggal 23 Juni, hari Senin ini. Ya, untuk masyarakat menyesuaikan. Karena kenapa kita melakukan terlalu mendesak? Karena didesak juga secara aturan bahwa P3K tahap 2 ini harus diumumkan sekitar tanggal 30. Nanti disampaikan pada saat langsung ke DPRD atau bisa disampaikan kepada DPRD. Bisa juga disampaikan kepada pemerintah. Tadi dalam pembicaraan itu pemerintah juga punya atensi di situ untuk betul-betul clear menyangkut persoalan-persoalan P3K yang tidak memenuhi syarat. Ya, Ketua izin. Ya. Ini kan kaitan soal masa depan teman-teman P3K yang tahap 2. Sekarang bahwa akan dilakukan verifikasi lanjutan. Kalau menemukan bukti mereka tidak syarat maka akan dianulir kelulusannya. Pertanyaan saya bahwa ini soal nasib. Terhadap mereka yang dalam tanda petik lulus syarat atau kontrak tapi dia tidak lulus. Artinya nasibnya itu mungkin diperhatikan pemerintah. Bagaimana dengan mereka yang dalam tanda petik ada siluman, artinya mereka tidak lulus syarat dan dianulir. Bagaimana nasib mereka? Apakah itu tapi teman-teman Dewan? Ya, memang kita fokus dulu dalam teman-teman yang memenuhi persyaratan untuk diverifikasi, dan manakala ditemukan teman-teman nanti yang memang tidak layak untuk masuk dalam persyaratan itu, maka tentunya akan dianulir. Nah, setelah dianulir itu, tentunya ya ada harapan tadi di poin nomor 4, bahwa seluruh tenaga kontrak yang tidak lulus P3K pada tahap 1 dan tahap 2 agar diperjuangkan oleh pemerintah bersama DPRD kepada pemerintah pusat untuk diakomodir. Tetap diperjuangkan, artinya tidak terlepas dari mereka yang dianulir karena tidak memenuhi syarat, dan termasuk juga anak-anak kita. Kalau memang peluangnya pemerintah pusat dibuka untuk mereka dipekerjakan, saya pikir ya pemerintah dan DPRD punya atensi itu. Izin Bapak Ketua, mungkin saya ingin penegasan. Ya. Bahwa kalau buat teman-teman yang tidak lulus, yang lulus syarat maksudnya itu artinya mereka tidak masuk kontrak daerah, tapi mereka mendapat rekomendasi siluman. Satu sisi mereka itu adalah putra putri Sumba Barat Daya. Karena itu saya ingin minta penegasan Bapak Ketua. Apakah hanya berjuang untuk teman-teman yang masuk kategori yang kontrak daerah, yang memenuhi syarat tapi tidak lulus, ataukah juga kepada saudara-saudara kita yang notabene mengikuti tes tapi dia tidak masuk dalam kontrak daerah, apa mereka ini juga dipertimbangkan juga nasibnya, karena mereka juga ada orang Sumba Barat Daya. Itu apa? Jadi baik ya, kaitan menyangkut teman-teman yang nanti misalnya ada yang teranulir karena tidak memenuhi persyaratan, ya tentunya kan dia akan tidak menjadi tenaga kontrak lagi. Ya termasuk juga teman-teman yang mungkin selama ini yang belum kontrak juga, ya tentunya pemerintah punya atensi itu untuk memperjuangkan nasib-nasib mereka. Bukan hanya mereka saja yang terdaftar di kontrak, tetap bagi anak-anak kita, generasi-generasi kita itu, ya penting juga pemerintah bersama DPRD nanti untuk kita perjuangkan bersama-sama. Karena mereka ini kan anak-anak SBD yang memang menjadi tanggung jawab dan antara pemerintah dan DPRD. Terima kasih. Silakan. Untuk data sebenarnya yang sudah ditahu berapa gitu?
Ya kalau data sementara yang sesuai rapat Komisi 3 yang lalu ada 22 ya. Ada 22 peserta yang sudah diberikan kepada pemerintah, dan pemerintah juga sudah verifikasi dan hasilnya sudah ada. Tetapi karena ada ketambahan lagi yang dimasukkan data-data dari teman-teman dewan ini selain yang 22 itu, sehingga pada hari ini kita simpulkan memberikan ruang kepada pemerintah untuk memverifikasi ulang semua peserta yang dicurigai atau ditengarai tidak memenuhi syarat. Dari 22 tadi terbukti. Ya, nanti satu diduga nanti satu kali nanti kita umumkan. Nanti pemerintah akan umumkan, menyampaikan ke DPR, dan nanti ya kita juga berharap supaya nanti kita ada konferensi pers juga lah. Supaya publik juga ikuti, teman-teman media juga bisa mempublikasikan sehingga tidak ada yang istilah tertutup. Masih ada? Pas ya. Makasih.